Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kero. Salam tani. Pada kesempatan ini, mari kita membahas tentang pemupukan padi sawah, yaitu kita akan melakukan pemupukan pertama. Pemupukan pertama dipastikan kita harus tepat waktu, tepat dosis. Waktu untuk pemupukan padi kita tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, yaitu pada umur 7 hari. Kenapa pada umur 7 hari? Karena umur 7 hari itu pas sedang memerlukannya nutrisi atau sedang memerlukannya pemupukan untuk memacu pertumbuhan. Oleh karena itu, oh ya silakan masuk. Salam. Aduh, banyak kan ya? Banyak kan? Duduk. Saya baik gangguan teknis. Ngopi. Nggak ganggu. Jadi gimana nih? Apa kabarnya? Enggak, main aja. Oh, iya. Kayak lagi serius ini. Enggak. Kalau mau main ya nanti. Enggak ganggu maksudnya. Enggak. Kalau enggak mah kayaknya bisa ngopi. Ya bisa. Enggak sebelum benar mau ngopi. Ya mau dong. Silakan bikin sendiri lah. Emang udah pada bikin? Udah. Ya sekalian apa? Silakan satu aja. Di mana? Ya di laut kalau kopi. Oh, di laut. Ya kopi di tempat kopi. Ya udah sulut dulu rokoknya. Oh benar. Oh sok. Ya saja. Ya hari aki-aki mah rokok jeung kopi bisa di. Kalau enggak ngerokok. Pokoknya kalau ngopi tanpa rokok kayak gimana ya? Kalau laki makan beda. Iya, nggak bisa tidur. Sekarang ini tadi seperti yang dikatakan tadi Pak Rahman bahwa kita harus mengadakan pupuk alternatif atau pupuk kandang. Itu bagus sekali. Sekarang tadi Pak Dari bahwa pupuk itu kurang sedikit, nggak cukup, bahkan harus beli lagi dengan pupuk-pupuk. Ya maksudnya buat yang kedua kalinya kan harus beli yang bukan subsidi. Sekarang keberatan. Saya malah bertanya. Pak Dari kan katanya punya domba. Itu kan? Ya. Betul kan? Ya. Nah, punya. ya. Tapi dombanya boleh aja kan misalnya bikang apa tuh? Cewek. Jalu datang. Jalu mah laki. Ya enggak, itu mah urusan enggak tahu domba cewek, enggak tahu domba lanang ya. Saya sih enggak urusan. Kalau domba cewek mau diapain sama saya? Iya. Yang penting domba gitu. Yang penting kotor aja kan gitu ya. Itu kalau kotor aja dikemanakan? Ya kadang-kadang dijual sih. Oh itu uangnya kemana kan? Makan. Wah, berarti ini bukan cuma dong, ada yang makan uang tuh. Nah, sebenarnya kita tuh tadi pemerintah kewajibannya sudah memberikan pupuk disubsidi. Kewajiban kita sebagai petani, pupuk kandang udah punya, ya kalau bisa diinvestasikan lagi ke sawah. Itu dikesawahkan, investasikan, taruh kita hitung-hitungan matematikanya begini. Soalnya pupuk Pak Dari pokoknya dijual itu 50.000 ya. Domba yang 4 itu dalam 1 tahun 50.000. Kita kesawahkan. Kalau di sawah itu bisa lebih 50.000 daripada kita dijual dengan tunai. Kenapa? Yang pertama kita mendapat keuntungan, tanah itu bisa subur. Iya. Tanah subur, otomatis tanaman itu bagus. Berarti 2. Kemudian pupuk toko atau pupuk subsidi atau pupuk anorganik yang kita beli enggak usah dibeli lagi, berarti cukup. Udah 3 kan keuntungan. Nah itu. Nah yang keempat apa itu keuntungannya? Jelas produksi akan meningkat. Hitung-hitungan para ahli. Padi yang menggunakan pupuk organik apalagi kotoran domba itu akan meningkat produksinya 20%. Kalau pada hari dalam 60 batang itu bisa menghasilkan 500 kilo, 6 kintal. Iya. Kalau tambah 20%, 5 kali 10 udah nambah 1 kintal, berarti 600 kilo. Yang 1 kintal kalau kita kalikan 5.000 aja berapa? 500.000. Dari uang 50.000 tadi. Sebenarnya kita itu cuma Tadinya kan pengen simpel, si kotorannya dijual, ya, dibeliin dimakan. Enggak dimakan, dibeliin dibeliin pupuk,
Kan kalau udah padinya udah tumbuh, kan susah naruhnya. Nggak rata. Jadi dibeliin aja sama pupuk, biar nyebarnya gampang gitu. Nah, soalnya gini kan, kita ada prinsip di pertanian. Kalau tanah seharusnya tanah sawah itu mengandung pupuk organik itu 5%. Susah kan? Kalau dihitung-hitung gitu ya udah jangan itu pokoknya mah Semaunya belah. semaunya time babykeun we sawah cek saudara. Tapi jangan lewat dari 7 hari. Tadi sudah diceritakan dengan Pak Rohman bahwa kalau walaupun akarnya masih sedikit tapi kita jangan khawatir, akar walaupun jauh ini ada ion tanah. Ion tanah itu kendaraan untuk mengambil zat-zat makanan dimasukkan ke dalam didekatkan pada akar. Kita rasional, kita secara logika. Akar di sana aja kalau nggak ada yang ngirim nggak bakalan cukup gitu kan. Tadi berarti di dalam tanah itu ada kendaraan. Jadi kadang petani ini kita mau kawal tanaman aja belum gede sudah kita sibuk-sibuk nanti aja. Tadi pada hari berbicara udah 2 minggu, sebenarnya 2 minggu itu tanaman itu tidak begitu banyak membutuhkan pupuk. Tidak hanya teori dari dulu juga itu. Cuma kita yang nggak apa-apa, yang dulu nggak usah itu kan, yang namanya teknologi ilmu itu berkembang. Soalnya apa? Kalau udah 2 minggu si tanaman itu berarti kita menjelang pupuk yang kedua. Pemupukan yang kedua dilakukan umur 2 minggu sampai 3 minggu. 15 hari sampai umur 21 hari itu berarti pemupukan ke-1-nya itu lewat. Sedangkan di pemupukan yang ke-1, Bapak-bapak harus tahu bahwa di pemupukan ke-1 itu sedang butuh-butuhnya nutrisi banyak. Karena untuk apa? Untuk membentuk tunas-tunas atau membentukkan anak-anaknya yang baru. Gitu. Jadi tidak heran kalau dipupuk umur 21 atau 15 hari itu anakannya sedikit. Ya memang. Yang pertama itu kita berikan 30%. Yang pertama. 30% dari berapa, Ki? Ya dari tadi, jumlah tadi. Oh iya. Diberikan 30%, keluarkan anak. Coba. Nanti induknya sudah berbuah, keluar anaknya baru bunting. Apa yang terjadi? Hijau punduk. Ya. Yang atas sudah kuning, anaknya baru keluar. Puyeng kan kepala. Repot ya. Iya. Lebih dari puyeng itu mah. Kemudian pupuk yang ketiga, jangan salah. Umur 35 hari sampai umur 40 hari. Nah ini yang lebih tertarik ini pupuk yang ketiga. Aduh, ada pulpen nggak ya? Takutnya lupa nih di rumah. Ngopi dulu Ki. Oh, ini malah ngopinya ditinggal, keganggu ya? Iya dong. Dari tadi. Pulpen mana? Aduh. Ya tulis ya. Nah, deh. Soalnya kesininya kan jarang. Masa harus sengaja kan jauh ini rumah. Kalau pemupukan yang kedua, kalau Ini ke satu dulu, ke satu. Umur berapa? alah, nah ini sebalik deh. Umur 0 hari sampai 7 hari segede lah. Pupuk pertama? Pupuk pertama TK hiji berarti. Ya satu, ke satu. Umur? Bahit 0 sampai 7 hari. 0-7 hari. Pupuk pertama. Yang kedua? Kedua umur 15 hari sampai 21 hari. 15 strip 21. Pupuk Terus kedua. ketiga. Pupuk ketiga umur 35 sampai 40 hari. 35 sampai 40. Iya. Udah berarti 3 kali. Nah ini udah jelas kan tadi? Iya. Udah jelas tinggal umur. Kenapa? Tadi kan belum ditanyakan berapa persen yang diberikan pada umur pupuk ketiga. Nah, iya sekalian nulis. Iya. Diberikan itu 55%. Pertama. Yang ketiga. Yang ketiga. Katanya yang makin sana makin sedikit. Enggak. Oh, yang pertama banyak, kedua 30%, sedikit, 30%, kedua 15, 15, sisanya buat yang ketiga. Kenapa banyak kan? Karena di sana umur 35 hari sampai 40 hari itu dia itu perlu tenaga besar, perlu energi yang besar karena akan mengeluarkan malai. Ini boleh disobek enggak? Aduh, kesobek. Enggak, maksudnya kan mau dibawa ke rumah. Endongan katanya. Kertas minta. Udah ini banyak tulisan, takutnya apa perlu di sini. Nah, dibawa aja dulu. di umur 35 hari dia sedang memerlukannya banyak-banyak nutrisi, banyak-banyak unsur hara untuk membentuk primordia yang namanya malai. Di sana bisa menentukan jumlah malai.
Tapi terkadang yang mudah-mudahan saya salah duga, udah 45 hari, udah 50 hari dia baru diberikan. Kenapa umur 45 hari, 55 hari jangan diberikan? Umur 45 sampai 50 hari, katakanlah sampai 54 hari itu udah terbentuk primordial. Udah reneh lagi. Cek bahasa Sunda nama. Sebenarnya itu sudah semuanya terjadi. Jumlah butir sudah ada. Jumlah terus panjangnya bulir sudah ada. Jadi kita ngasih pupuk itu bukan untuk apa-apa. Hanya untuk memperpanjang umur padi. Jadi kopi nggak ada lauhnya nih. Nggak sok ini. Masa kopi doang. Terus gimana Ki? Kalau Kalau Kan? udah pemupukan udah. Banyak sih yang mau ditanyain Ah, mah. udah. Geus loba tinggalieun. itu kali aja Udah. malam Kan ya. mumpung kasih nih. Malam besok lagi kesini lagi. Sekian aja pemirsa dengan Kero. Sayang ya. Bertanya saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.